Jepang telah menjadi salah satu destinasi wisata terbesar di dunia. Dengan jumlah wisatawan asing di tahun 2024 mencapai rekor 17,78 juta orang. Data dari Japan National Tourism Organization menunjukkan bahwa mayoritas turis mengunjungi Jepang untuk menikmati kekayaan budayanya, seperti kuil bersejarah, makanan khas, hingga tradisi unik yang hanya berada di Jepang. Untuk mempermudah wisatawan, Jepang sudah mempersiapkan diri dengan baik sebetulnya. Seperti yang sudah kita lihat bahwa informasi di stasiun, restoran, dan bandara sudah menyediakan informasi dalam bahasa Inggris atau bahasa yang lebih universal. Namun sayangnya ada satu sektor yang tertinggal padahal itu penting, yaitu museum. Keterbatasan dalam penerjemahan bahasa ini sangat disayangkan karena banyak turis yang datang ke Jepang bukan hanya untuk berlibur tapi untuk mendalami dan mempelajari budaya Jepang. Hal ini karena budaya itu tercermin dari kebiasaan orang Jepang yang patut untuk ditiru. Saat mengantri dengan tertib saat hendak menaiki bus dan membuat barisan agar tidak berdesak-desakan. Memiliki sikap sabar dan menghargai kepentingan orang lain. Warga Jepang sangat tertib dalam memilah sampah sesuai jenisnya seperti plastik, kertas, bahkan sampah makanan. Hal ini untuk mendukung sistem daur ulang yang efektif dan mengurangi pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir. Oleh karena itu, di tengah kekayaan budaya Jepang yang ada, akan lebih baik jika kita menemukan solusi yang bisa memberikan akses yang lebih baik kepada para turis untuk mempelajari sejarah dan budaya Jepang. Karena itulah kami ingin mengusulkan ide kolaborasi untuk menghadirkan akses yang lebih luas dan interaktif. Banyak turis yang mengandalkan aplikasi penerjemah, tetapi ini seringkali tidak efektif karena kompleksitas dari bahasa Jepang itu sendiri. Bisa dilihat dari kanji, konteks budaya, dan istilah sejarah yang sulit dipahami. Berikut adalah masalah yang sering dihadapi pengunjung museum. Yang pertama, terlalu banyak artefak yang sulit dipahami, lalu nggak ada pemandu pribadinya. Terus informasi juga kurang menarik dan hanya bersifat fakta. Navigasi pameran juga kaku. Informasi tersedia hanya dalam bahasa Jepang dan promosi juga jarang diperbaharui. Selanjutnya itu adalah masalah dari pihak pengelola museum. Yang pertama tuh sulit memahami profil pengunjung, lalu kekurangan konten multimedia. Selain itu juga panduan yang harus relevan apalagi tersedia dalam berbagai bahasa. Oleh karena itu, kami menawarkan solusi teknologi untuk museum dengan konsep BYOD, di mana pengunjung menggunakan smartphone atau tablet mereka sendiri, di mana konten dapat diakses melalui aplikasi atau browser dan cukup menggunakan server lokal dan wifi tanpa internet. Dan fiturnya itu sendiri lebih menekankan di QR scan translatornya itu dan dapat digunakan di dalam maupun luar ruangan. Dan komponen utamanya adalah multi-channel audio encoders yang mendukung audio multibahasa untuk memberikan pengalaman yang imersif. Ini sangat mudah untuk dijalankan karena konten dimuat sekali ke server lokal, konten juga dapat diperbaharui kapan saja, dan data pengguna dapat diunduh melalui AI. Pengguna juga cukup mengisi data demografi, kemudian menghubungkan perangkat dengan Wi-Fi museum, pilih bahasanya, pindai QR code, lalu bisa langsung mengakses konten di perangkat smartphone masing-masing. Nah, yang untuk selanjutnya aku akan menjelaskan workflow-nya itu sendiri. Yang pertama, itu menghubungkan ke Wi-Fi gratis dari museum. Lalu, memilih akses melalui aplikasi ataupun browser. Lalu selanjutnya, pilih bahasa dan isi data demografi pengunjung. Setelah itu pengunjung baru bisa melakukan scan QR code dan mengakses audio, teks, dan video sesuai dengan area museum itu sendiri. Kolaborasi Indonesia dengan Jepang melalui teknologi seperti QR Scan Translator memberikan manfaat yang signifikan bagi kedua belah pihak. Untuk Indonesia, ini bisa diterapkan di museum-museum lokal Indonesia yang membantu memperkenalkan budaya lokal secara lebih interaktif dan inklusif, serta mempermudah pengunjung untuk memahami elemen budaya dengan terjemahan yang instan. Dan bagi Jepang, teknologi ini menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan pengalaman wisatawan Indonesia di destinasi mereka, seperti memahami sejarah kimono atau ramen dengan bahasa yang lebih familiar. Hasilnya, kedua negara dapat saling mempromosikan budaya dengan cara yang modern, praktis, dan ramah pengguna. Ini bukan tentang hanya meningkatkan apresiasi lintas budaya, tetapi juga memperkuat hubungan pariwisata dan ekonomi melalui pendekatan yang inovatif dan relatable bagi generasi muda.